Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat kemanusiaan, kita masih dalam seri kajian fikih puasa. Semoga Allah SWT dengan ilmu yang kita dapatkan dengan mempelajari fikih puasa ini, puasa kita lebih berkualitas. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini pembahasan kita tentang yang wajib menjalankan puasa Ramadan. Yang wajib menjalankan puasa Ramadan. Siapa yang wajib menjalankan puasa Ramadan? Sahabat kemanusiaan, para ulama sepakat bahwa puasa Ramadan wajib kepada orang-orang yang memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, orang muslim. Artinya, tidak diwajibkan kepada non-muslim untuk puasa Ramadan. Yang kedua, orang balik. Yang ketiga, orang yang sehat. Yang keempat, orang yang berakal. Yang kelima, orang yang mukim dan tidak bepergian. Yang keenam, wanita yang suci dari haid dan nifas. Dengan demikian, tidak wajib puasa bagi non-muslim. Orang gila, anak-anak, orang sakit, orang yang bepergian, orang yang sudah tua, wanita yang haid dan nifas. Jadi, orang yang non-muslim tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Anak-anak tidak wajib puasa. Orang sakit tidak wajib puasa. Orang bepergian, musafir tidak wajib puasa. Orang yang sudah tua, renta tidak wajib puasa. Wanita yang haid dan nifas tidak wajib puasa. Sahabat kemanusiaan, orang-orang yang tidak wajib berpuasa ternyata tidak satu kondisi. Tapi kondisi mereka itu berbeda-beda. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ada yang tidak mendapatkan kewajiban berpuasa sama sekali. Yaitu non-muslim dan orang gila. Orang non-muslim nggak punya kewajiban untuk berpuasa. Begitu juga dengan orang gila. Yang kedua, ada yang tidak wajib berpuasa tetapi diharapkan kepada orang tua dan walinya untuk memberikan motivasi, untuk memberikan dorongan agar berpuasa. Mereka itu siapa? Kita tahu semua, mereka itu adalah anak-anak yang belum akil balik. Sehingga ketika kelak dewasa, terbiasa dan mudah menjalankan puasa ketika akil baliknya sudah datang. Ketika mereka dewasa. Yang ketiga, ada yang tidak diwajibkan berpuasa, tetapi harus menggantinya pada hari yang lain. Mereka itu adalah musafir. Yang keempat, ada yang boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus membayar fidyah. Nah, bagaimana penjelasannya secara terperinci? Kita akan bahas dalam perincian sebagai berikut. Sahabat kemanusiaan. Yang pertama adalah orang non-muslim dan orang gila. Puasa adalah bagian dari ajaran Islam. Puasa adalah bagian dari syariat Islam yang menuntut kesadaran. Maka tidak wajib bagi non-muslim dan orang gila. Karena apa? Karena Islam secara keseluruhan merupakan pokok. Keimanan kepada Islam itu adalah pokok. Nah, selanjutnya bagaimana ia akan menjalankan yang cabang-cabang. Jadi seperti puasa dalam Islam itu adalah pokok, cabang. Nah, sedangkan masuk Islam itu pokok. Menjalankan ibadah-ibadah itu adalah cabang dari pokok tadi. Bagaimana mungkin mereka dituntut untuk
menjalankan yang cabang, sementara yang pokoknya tidak diambil. Ya. Mereka tidak percaya dengan Islam. Bagaimana mereka dituntut untuk menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Maka bagaimana dengan non-muslim yang seharusnya kita lakukan? Yang hendaknya non-muslim itu diseru dulu, diajak dulu untuk memeluk Islam. Sekiranya mereka mau masuk Islam, baru diajak dan diajari praktek ibadah. Di antaranya puasa, sholat, haji, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Itu non-muslim. Sedangkan orang gila tidak dapat menjalankan, tidak mendapatkan perintah untuk menjalankan syariat Islam. Sehingga mereka tidak dituntut untuk berpuasa sama sekali. Kenapa? Karena akal merupakan syarat utama dalam menjalankan perintah dan kewajiban dalam Islam. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Rufi'al qalamu an thalathatin. 'Anil majnuni hatta yufiqa, wa 'anin naimi hatta yastayqidha, wa 'anis sabi hatta yahtalima. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Tirmidzi. Pena malaikat diangkat atau tidak mencatat perbuatan apapun terhadap 3 golongan, yaitu orang gila hingga ia sembuh, orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak-anak hingga ia akil balik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Itulah pembahasan tentang non-muslim dan orang gila. Yang kedua, pembahasan kedua tentang anak-anak yang belum akil balik. Sahabat kemanusiaan, bagi anak-anak yang belum akil balik, tidak dituntut menjalankan puasa atau tidak diwajibkan kepada mereka berpuasa sebelum mereka akil balik. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan di atas. Rufi'al qalamu an thalathatin. Yaitu tentang anak-anak. Anis sobiyyi hatta yahtalima. Anak-anak hingga ia akil balik. Tanda akil balik adalah mimpi. Walaupun anak-anak tidak diwajibkan berpuasa, namun dianjurkan dan diharapkan kepada orang tua dan wali daripada anak-anak tersebut untuk mengajak mereka berpuasa secara bertahap, dengan tanpa memaksanya secara berlebihan, dan dengan memaksanya yang akhirnya membahayakan, tapi diperintahkan secara berkala sebagai latihan sampai batas waktu sehingga mereka mampu melaksanakannya. Sebagaimana hadis yang berbunyi, Anir Rabi' bintu Muawwidh qalat, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata Asyura ila qural ansar. Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi. Fakunna nasumuhu ba'da dhalik wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum wa nadhhabu ila al-masjid fanaj'alu lahum al-lu'bata min al-'ihni fa idza baka ahaduhum min at-ta'ami a'taynahu iyah hatta yakuna 'indal iftar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Rabi' bintu Muawwidh, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan pada pagi hari Asyura di salah satu perkampungan untuk menyampaikan perintah puasa.
Maka ia berkata, barang siapa yang pagi ini berpuasa, hendaknya menyempurnakan puasanya. Barang siapa yang pagi ini tidak berpuasa, agar berpuasa pada sisa harinya. Maka setelah itu kami melaksanakan puasa. Dan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil-kecil juga untuk berpuasa. Kami pergi ke masjid. Dan untuk anak-anak kami buatkan mainan dari kapas. Ketika di antara mereka ada yang menangis karena kelaparan, maka kami berikan kepadanya mainan tersebut hingga datang waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Sahabat kemanusiaan, bagi orang yang sudah tua renta, yang sakit, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, yang sudah lemah, maka atau orang-orang yang bekerja keras sepanjang hari, sepanjang tahun, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya kecuali dengan bekerja yang berat tersebut. Seperti kuli kasar yang kerjanya mengangkat barang-barang berat sepanjang hari, sepanjang tahun, bagi mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Apabila puasa memberatkan dan puasa itu membahayakan jiwa mereka, karena mereka harus bekerja sepanjang tahun. Tetapi bagi mereka harus membayar fidyah atau memberi makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang mereka tidak berpuasa. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 184. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan atau musafir lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Menurut Syekh Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan bagi yang tidak mampu berpuasa pada ayat tersebut adalah orang-orang yang sudah tua renta dan sejenisnya. Seperti pekerja berat yang mereka ditakdirkan kerja seperti itu sepanjang tahun, sepanjang hari. Misal seperti pekerja tambang. Ibnu Abbas berkata yang artinya diberikan keringanan kepada orang-orang yang sudah tua untuk tidak berpuasa. Dan setiap hari diharuskan untuk memberi makan satu orang miskin tanpa kewajiban mengganti puasa qadha di hari yang lain. Hadis riwayat Ad-Dar Al-Qutni dan Al-Hakim serta dibenarkan oleh keduanya. Sahabat kemanusiaan, yang berikutnya yang diperbolehkan tidak berpuasa dan harus menggantinya pada hari yang lain, yaitu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa namun ia harus menggantikan puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain adalah diperbolehkan untuk tidak berpuasa tapi harus menggantikannya pada hari yang lain. Siapa mereka itu? Yaitu orang sakit yang masih ada harapan sembuh. Ada orang sakit dan ketika sakit itu dia tidak kuat untuk berpuasa, tapi masih ada harapan sembuh, maka dia harus menggantikan puasa di hari yang lain. Orang yang bepergian, musafir, saat musafir ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi harus menggantinya di hari yang lain. Ini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau musafir dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah SWT atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Sedangkan bagi musafir, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pergi dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah, beliau dalam keadaan berpuasa. Ketika sampai di daerah Qudait, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa dan memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Bahkan dalam sebuah kesempatan pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah bersama para sahabat. Di antara mereka ada yang puasa dan ada yang tidak puasa. Dan mereka antara yang puasa dan tidak puasa itu tidak ada yang saling ngejek dan saling mencela. Ini sebagaimana dikisahkan oleh Sayyidina Anas ibnu Malik, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'id as-sa'imu 'alal muftir walal muftiru 'alas sha'im. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kami pernah musafir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa tidak mengejek dan mencela orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Karena musafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga dijelaskan oleh hadis fi'li. Hadis fi'li artinya adalah hadis perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda. Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid hatta an kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan dalam kondisi udara sangat panas. Hinggalah salah seorang di antara kami karena panasnya meletakkan tangannya di atas kepala sebagai penutup karena panasnya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawahah. Sahabat kemanusiaan, yang berikutnya yang boleh tidak berpuasa adalah wanita hamil dan wanita yang menyusui. Bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Bagi wanita yang menyusui, bila puasanya membahayakan, atau wanita yang hamil, apabila puasanya membahayakan kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya dan kandungannya, maka ia boleh tidak berpuasa dan hanya wajib membayar fidyah tanpa harus mengganti puasanya pada hari yang lain. Sahabat kemanusiaan, demikianlah penjelasan terperinci tentang yang berkewajiban menjalankan puasa dan bagi siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan penjelasan masing-masing terperinci tersebut. Semoga Allah SWT
Jadikan ilmu kita tentang puasa ini menjadikan puasa kita lebih berkualitas. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum